Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Sanad keilmuan syariatnya mengikuti Syekh Khona Khalil Bangkalan, sedangkan tauhidnya ikut Dajjal. Yang demikian mereka yang ingkar seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan titik-titik di atas titik-titik saja, dan ingkar sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik atau yang sebaliknya, sama digambarkan seperti Dajjal yang bermata sebelah atau disebut bertauhid bermata sebelah. Ada cerita Nabi Ibrahim disuruh membangun Ka'bah setelah selesai dalam jangka waktu yang lama. Setelah selesai tidak diserahkannya atas selesainya yang diperintahkan. Lalu diutusnya malaikat agar Nabi Ibrahim menyerahkannya pekerjaannya yang telah diselesaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perintah tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti suatu perbuatan atau amal ibadah itu agar diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak boleh diserahkan kepada yang lainnya. Dalam pengertian semua amal ibadah itu semata-mata mencari ridhonya Tuhan pencipta semua dalil yang ada, bukan untuk makhluknya. Yang disebut makhluk itu yang selain Tuhan pencipta semua dalil, dan yang disebut Tuhan itu yang menciptakan semua makhluk yang secara langsung maupun dari hukum sebab dari makhluknya. Atau yang disebut dalil itu semua makhluknya tanpa keterkecuali. Atau yang disebut langit bumi beserta semua isinya, atau juga planet-planet, matahari, rembulan, dan bintang-bintang. Sifatnya, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semua maha segala-galanya, semua maha sempurna, yang tidak ada yang menyamai, menyerupai, apalagi yang melebihinya. Dalam syairnya Gus Dur, agar kita menjaga kafirnya diri sendiri, bila mana dalam hati pikiran ada prasangka membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun itu yang disebut musyrik hati atau kafirnya diri sendiri atau syirik. Ini dari pengertian yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Tuhan pencipta semua dalil. Dan bila itu terjadi pada diri kita, cepat barui syahadat lagi. Sebagai Islam Nusantara, seharusnya tahu diri atau mengenal diri secara benar dan tepat. Karena setiap bagian diri makrifatnya berbeda-beda atau yang diketahuinya berbeda-beda, dan itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara global yang diketahui jasmani hanya sebatas makhluknya, tidak lebih. Makrifat kezatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya dapat diketahui rohani dalam simbolnya. Merah itu hatimu, putih itu jiwamu, hijau itu ruhmu atau jati dirimu. Dalam keilmuannya syariat meliputi tarekat diamalkan di jasad sampai pikiran dan hati, atau yang disebut ilmu muamalah. Ilmu hakikat meliputi makrifat
yang disebut ilmu muhasafah, makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wilayahnya jiwa atau rasa yang berhubungan atau berdekatan dengan roh dan hakikatnya yang telah bersaksi dan berjanji itu rohmu atau jati dirimu. Roh kalau di Jawa disebut pancer atau limo pancer dan di sana disebut dewa yang berkepala 4 atau dewa Brahman. Keduanya gambaran roh manusia yang ingin selalu sujud atau menghadap kepadanya. Itu pun setelah terbuka tirai penghijabnya, dan itu diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali sebagai pintunya ilmu. Syariat kalian mengikuti siapa saja asal itu para pewarisnya Nabi, dan itu sudah benar menurutmu. Silahkan dan urusan pribadi masing-masing. Akan tetapi bila akidah atau tauhidnya menyelisihi seruan ayat Al-Quran, berarti golonganmu menjadi nama agamamu. Karena umatnya baginda Nabi Muhammad SAW wajib iman semua ayat Al-Quran dan semua ayat ketuhanan wajib diimani, dan semua untuk memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ingkar satu ayat saja sudah dapat disebut kafir atau non-muslim. Umat Islam menjadi 73 golongan, yang selamat hanya satu, ahlu sunnah wal jamaah, dan yang tersesat juga satu, yang tidak layak disebut ahlu sunnah wal jamaah. Mereka yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga bertauhid bermata sebelah yang digambarkan seperti Dajjal bermata sebelah. Jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Seruan ayat ini sebagai pintunya surga. Bila menyelisihinya, amal ibadah yang sebanyak dan sebaik apapun api neraka yang akan membakar yang punya amal. Dalam survei yang kami lakukan 3 tahun lebih, yang sanad ke Syekh Khonakhonil Bangkalan, dalam tauhidnya ada perbedaan penyimpangan 4 perbedaan dalam pengertian. Yang satu masih dalam sanad ke beliau juga sampai ke Nabi Muhammad SAW, yang berarti satu golongan yang selamat itu tidak untuk satu golongan secara utuh, atau yang selamat itu juga bisa berarti lebih dari satu golongan, atau yang selamat yang imannya iman kepada Tuhan pencipta semua dalil, yang sebaliknya tersesat dan penyimpangan dalam hal tauhidnya. Di video sebelumnya sudah kami bahas, dan apabila ada salah mohon maaf. Wassalam.